Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Contohnya misalkan di kelas itu ada anak-anak yang sedang melakukan suatu kesalahan. Nah, biar anak-anak itu tidak merasa disalahkan, tapi dia diangkat karakternya biar lebih kuat lagi, maka kita menggunakan namanya segitiga restitusi. Nah, apa cirinya? Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Saya ditanya, tadi anak-anak ada masalah apa ya dengan ustadzah ya? Biar nanti anaknya akan bercerita sendiri. Nah, kalau misalkan anak melakukan suatu kesalahan, misalkan bertengkar, nah sebaiknya bagaimana ya untuk memperbaiki kesalahannya itu. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, hubungan di sini misalkan ada masalah antara guru dengan murid atau murid dengan murid, maka dengan segitiga restitusi ini hubungan itu akan terjalin kembali dengan baik, seperti itu. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Misalkan anak-anak itu diberi ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Nah, ini tidak harus urut sadar, tapi kalau misalkan kita memberikan suatu solusi, misalnya ada permasalahan di dalam kelas, maka ketiga-tiganya ini ada, tapi tidak harus urut. Itu ya. Oke, misalkan menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kita sepakati, ini bisa kembali kepada keyakinan kelas. Sudah buat semua ya Ustazah? Ya, keyakinan kelas itu dibuat partisipasi dari anak-anak. Jadi berawal dari kelas, impian apa yang mereka inginkan, nanti akan muncul suatu nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 menemukan masalah. Yang pertama dalam penerapan restitusi kasus di atas, sikap-sikap restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi. Dibaca semua. Menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang telah dibuat. Bagaimana dengan solusi yang diusulkan keduanya? Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan? Oke. Di sini kami menemukan sudah sesuai. Jadi antara restitusinya yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai. Kemudian langkah-langkahnya adalah dengan yang pertama berdiskusi dengan kelas tentang cara sikap saling menghormati dan menjalankan keyakinan kelas. Kemudian meminta maaf dengan cara mengirimkan email dan ingin menunjukkan sikap santun dalam bentuk. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan. Nah, sebagai pemantau ustadzah, karena Ibu Eni hanya menegur secara halus tentang apa yang kesalahan yang mereka lakukan. Sabrina tadi ya, karena Sabrina itu memakai sepatu tidak berwarna hitam, ya Sabrina memakai batu putih. Dan permasalahannya di sini yaitu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina. Kami menjawab yaitu tentang belonging dan power untuk Sabrinanya. Nilai kebijakan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dengan bersepatu warna hitam? Kedisiplinan. Oke, yang ketiga, bertanya tentang apa yang dikatakan Pak Lukman dan apa yang dilakukan Pak Lukman atau enggak sikapnya. Sikap Pak Lukman setelah melihat pelanggaran yang dilakukan Sabrina, jadi dia memberikan stimulus atau penawaran kesepakatan apa yang kita yakini. Jadi apa yang sudah disepakati saat dia memakai sepatu berwarna hitam. Karena yang diketahui di sekolah memakai sepatu berwarna hitam termasuk poin untuk kedisiplinan. Ditawarkan ke Sabrina. Sikap Pak Lukman sebagai manajer itu dapat mengajukan pertanyaan
agar memotivasi si Sabrina ini untuk mengevaluasi diri dan bagaimana memperbaiki diri. Tidak memakai sepatu betina. Oh, gitu. Dan dia kan malu kalau ke kelas tadi kan diam sendirian nggak kemana-kemana karena sepatunya Ya, dilepas. gitu. Karena tegas ya. Di sini Pak Joko ya, Pak Joko apa? Oh, Pak Lukman. Ustadz Lukmannya terlalu tegas di sini. Ya. Betul, Ustazah. Ini juga sempat saya tanyakan, mengapa ya perlu pakai sepatu hitam? Kenapa kok nggak warna-warni saja? Ini waktu kemarin kolaborasi dengan teman-teman. Mencoba menyelesaikan kasus keempat ya. Oke. Jadi awalnya kami tidak langsung menjawab ini. Kami akan berusaha untuk mencari tahu penyebabnya. Di sini ada sebuah kisah. Awalnya bermain bersama di lapangan basket, kenapa tiba-tiba bisa terjadi pertengkaran adu mulut? Ya, kita tidak tahu siapa yang duluan memulai, mungkin salah berucap atau salah paham. Siapa yang memulai pertengkaran itu bisa jadi Anto dulu, ya. Lalu Dino, yaitu nilai tujuan apa yang diperlukan oleh Dino. Di sini kami belonging atau cinta dan survival. Jadi dalam berteman itu pasti ada cinta dan bagaimana cara kita survive ketika ada orang yang menyakiti kita, bagaimana cara kita bertahan tanpa harus menyakiti, seperti itu. Pertanyaannya, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Jadi yang sudah dilakukan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti itu sebagai manajer bisa dilihat dari pernyataan tentang ditanyakan posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Dalam kasus tersebut, dari kami menjawab Ibu Dani berada di posisi kontrol pembuat merasa bersalah dengan adanya ucapan gimana sih Fajar, seperti itu. Kemudian Ibu Dani juga berposisi kontrol sebagai teman. Bentuk ucapannya, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, gak kasihan sama ibu. Nah, sebaiknya posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Yang di sini kami menjawab fun dan belonging, karena dari kasus tersebut Fajar sudah berani maju ke depan, namun dia masih belum merasa diperhatikan dan kurang senang dalam saat pembelajarannya. Kalau sebagai pemantau, bentuk ucapannya Ibu Dani kepada Fajar apa peraturan atau keyakinan kelasnya. Kemudian untuk melanjutkan proses belajarnya dilanjutkan dengan ice breaking supaya Fajar bisa mengikuti, merasa kebutuhannya terpenuhi dari fun dan belonging. Ya, Dino untuk memperbaiki kesalahannya dan Anto ya kebutuhannya karena bajunya rusak. Kalau misalkan kancingnya lepas nanti pulang dia ada permasalahan, nanti akan dimarahi orang tuanya di situ. Jadi dua-duanya sama-sama dipuaskan, gitu ya. Ya itu saja tambahan dari saya. Pendapat adalah kesederhanaan. Warna hitam itu adalah kesederhanaan. Tidak ada menghilangkan diskriminasi dalam pendidikan. Kan kalau misalkan dibebaskan nanti kan akan yang yang anak yang atas pasti dia akan memakai sepatu yang wah. Nah, sepatu hitam ini sebenarnya sebagai prinsipnya juga sebagai yang tidak ada diskriminasi dalam pembelajaran seperti itu. Kelompok 3 sudah jelaskan secara gamblang. Kalau misalkan kita teliti per kalimat ya Ustazah. Jadi Bu Dani ini sebenarnya sudah sebagai teman, sudah sebagai pembuat salah juga ada loh di sini pada saat negur tadi, ya. Jadi setiap kasus tuh bisa kalau misalnya kita teliti per kalimat itu akan terlihat di situ posisi kontrolnya di mana. Itu sadar. Oke. Di sini lebih ke Fajar itu bosan, bisa tidak pengen diperhatikan, ya. Oke, itu saja. Selanjutnya terakhir.